disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bahwasanya anna as'abal a'mali arba'u khisalin, amal yang paling berat itu terdapat 4 perkara. Ini dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anna as'abal a'mal, amalan yang paling sulit itu ada 4. Semakin sulit sebuah amal, semakin berat sebuah ibadah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Apa itu 4 perkara? Yang pertama, al-'afwu 'indal ghadab. Yang pertama, amal yang paling sulit, al-'afwu 'indal ghadab, memaafkan ketika emosi sudah mulai memuncak. Memaafkan kesalahan orang lain, memberikan maaf kepada orang lain. Dan ketahuilah, memaafkan kesalahan orang lain bukan kehinaan. Memaafkan kesalahan orang lain bukan kelemahan. Namun memaafkan kesalahan orang lain adalah kemuliaan. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bertambah bagi seorang hamba dengan ketika dia memberikan maaf kepada orang lain, melainkan adalah kemuliaan. Bukan kehinaan, bukan kelemahan. Namun ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya berbagai macam keluhuran dan kemuliaan. Dari karena itu, bagaimana sifat pemaaf adalah bahagian dari sempurnanya akhlak mulia dan yang dimiliki oleh seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, hendaklah engkau memerintahkan orang lain dalam melakukan kebajikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan hendaklah engkau berpaling dari orang-orang yang jahil. Orang yang memberikan atau orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, merekalah yang disebut dari salah satu golongan yang 4, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk olehnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemaaf insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, al-judu fil usrah, mempunyai sifat pemurah dikala kita lagi berada dalam kondisi sempit. Orang kaya pemurah itu mahbub, sangat dicintai, disukai. Tapi orang miskin pemurah lebih dicintai. Orang kaya pemurah ya memang harusnya seperti itu. Tapi ketika orang miskin sedang dalam keadaan sempit, tidak punya apa-apa, dia bisa berbagi, ini adalah orang yang istimewa di sisi Allah. Al-judu fil usrah, yaitu mempunyai sifat pemurah ketika dia sedang berada dalam keadaan sempit. Karena yang namanya hidup, lapang dan sempit itu silih berganti. Tidak ada orang yang terus tertawa di dunia, dan tidak ada orang yang terus menangis di dunia.
Dan yang ketiga, wal iffatu fil khalwah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pemurah insyaallah. Sakhiyu habibullah walau kana jahila. Orang yang pemurah itu kekasih Allah meskipun dia orang yang tidak banyak punya ilmu. Tapi orang yang pelit itu adalah orang yang dibenci oleh Allah meskipun dia punya ilmu. Dan orang yang paling pemurah adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sampai kedermawanan beliau diibaratkan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Coba lihat angin, asal ada ventilasi aja yang kebuka masuk. Saking pemurahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan harta yang sangat banyak, beliau bagi. Beliau bagi harta tersebut sampai beliau lupa dengan diri dan keluarganya. Wa fis sakha ka'annahu bahrun zakhar. Yunfik alufan man hadar. Kalau berbicara masalah kedermawanan, itu dermawannya Nabi Muhammad bagaikan lautan yang sangat dalam dan luas. Orang yang hadir, orang yang ada di depan beliau dikasih oleh beliau. Padahal beliau juga punya tanggungan. Sampai-sampai beliau berinfak lupa dengan dirinya. Beda dengan kita. Kalau kita diamanahi oleh orang nih bagi. Masya Allah. Yang duluan dia anggota keluarganya yang terdekat dan orang-orang yang dia cintai. Masya Allah. Apakah lagi ini nantinya dekat ini itu lain sebagainya. Masya Allah. Itu amanah orang dikasih. Orang ngasih 50.000 dapatnya 50.000. Jangan orang ngasih 50.000 dapatnya 25.000. Pajaknya Masya Allah, saringannya ini dari mana? Itu kita. Al-judu fil usrah. Sifat pemurah ketika kita sedang dalam keadaan sempit. Yang ketiga, al-iffatu fil khalwah, yaitu menahan diri dari perbuatan yang tidak baik ketika kita berada dalam kesendirian. Dan sendiri mampu di sana menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, itu adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, wa gaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuh, yaitu mengatakan perkataan yang benar di hadapan orang yang dia takuti atau di hadapan orang yang dia inginkan sesuatu kepentingan duniawi. Nah, ini beratnya luar biasa. Mengatakan perkataan yang benar di hadapan orang yang ditakuti atau orang yang kita harapkan darinya kepentingan duniawi. Ini orang, umpama ada orang yang Masya Allah di tangannya kekuasaan. Sebenarnya perbuatannya itu batil, salah. Kita ingin menyampaikan, Masya Allah, takutnya luar biasa. Kenapa jadi takut? Karena kalau kita sampaikan mungkin kita tidak kebagian kursi. Karena kalau tidak kita sampaikan kita tidak dapat bahagian daripada kepentingan duniawi. Ada. Atau orang tersebut tidak mau menyampaikan dikarenakan ya khafu, takut. Dari karenanya dikatakan gulil haq walau kana murra. Ini yang paling berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan itu semua kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mempunyai keteguhan. Keteguhan dalam i'tiqad, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ada tuh orang diceritakan kan di zaman dahulu, awalnya teguh. Awalnya teguh. Ada diceritakan bahwasanya ada dapat kabar bahwasanya sebatang pohon yang jadi sesembahan orang di kampung itu. Jadi ada pohon diyakini pohon keramat sehingga disembah oleh orang lain.
ngasih ayam, ngasih telur, masya Allah. Jadi sesembahan lah. Orang datang minta hajat ke sana, syirik, kemusyrikan. Pada akhirnya sampai kabar tersebut ke telinga salah seorang yang ilmunya pas-pasan. Nah, ilmunya pas-pasan, kayak orang belajar renang tidak sempurna belajarnya, ini dikhawatirkan bisa tenggelam. Ini unik nih ceritanya, dan ini kejadian di dalam realita kehidupan kita. Coba simak. Ulun tidak langsung mengungkapkan begini-begini, tapi pian kiaskan. Diceritakan ada pepohonan yang menjadi sesembahan orang, masya Allah. Dan orang yang punya ilmu pengetahuan agama mengatakan ada syirik, syirik ini. Sampai ke telinga orang yang dikatakan dianggap standaritasnya memang rendah. Sampai ke telinga salah seorang yang dianggap ulama pada saat itu. Marahnya luar biasa. Ini syirik. Dia bawa pedangnya untuk mematahkan pohon tersebut. Di pertengahan jalan dihadang oleh penunggu itu pohon, yaitu syaitan yang menyerupa menjadi manusia. Bilang, ya Syekh. Dipanggil Syekh lagi, bukan Ustadz lagi, Syekh. Ini lebih tinggi lagi. Ini sebutan Syekh itu luar biasa. Ya Syekh, ila aina turid? Mau kemana? Bilang, tuh saya mau menghilangkan kesyirikan yang mana orang menjadikan pohon sebagai sesembahannya. Mereka datang ke sana meminta kepada pohon. Saya mau memenggalnya, saya mau mematahkannya, memotongnya. Maka kata orang tersebut, ya Syekh, saya penunggu itu pohon. Jangan dah, jangan. Bagaimana jangan? Itu kemusyrikan. Iya jangan. Udah, tiap hari saya letakkan uang di bawah sejadahmu. Tiap hari saya letakkan uang di bawah sejadahmu. Mendengar uang langsung terbawa. Uang. Tadinya koar-koar. Tadinya kok syirik. Uang. Ayo, oke dah. Sepakat tiap hari. Iya tiap hari. Ya udah. Dia mengurungkan niatnya untuk menghilangkan kemusyrikan demi sebuah kepentingan pribadi. Oh, lumayan. Ada jadi sih. Balik ke rumah, dapat hari pertama buka di bawah sejadah, oh memang ada uang. Masya Allah. Dan di sana terus terjadi kemusyrikan. Awalnya apa? Awalnya Masya Allah, mencemoohnya luar biasa. Wah ini begini. Tapi setelah tuh, orang kalau mulutnya kosong masih bisa berbicara, tapi kalau sudah ada di mulutnya, udah untuk di luar sana ada kok lagi berbandar sudah. Tuh, coba itu real. Terjadi, sangat terjadi di kehidupan kita. Lihat, orang kalau masih mulutnya masih kosong, dia bisa bicara apa-apa, tapi kalau sudah ada sesuatu di mulutnya udah diam dah. Yang tadinya koar-koar, tadinya koar-koar, oh ini begini, udah diam. Masya Allah, ini namanya tidak punya keteguhan. Ini orang tidak bisa diikuti, ini orang tidak bisa diambil patokan. Orang kalau A ya A sudah. Udah dapat satu hari buka sejadah karpet ada uang, oh tenang. Sampai dapat beberapa hari. Setelah itu tidak ada lagi. Oh, marah, keluar lagi, bawa pedang, mau mematahkan itu pohon. Tengah perjalanan ketemu lagi sama setan. Ya Syekh, mau kemana? Ente ingkar janji. Saya mau mematahkan itu pohon. Tidak bisa lagi, kata iblis. Kau tidak akan pernah bisa mematahkannya. Engkau tidak akan pernah bisa memotongnya. Kenapa? Karena yang pertama engkau keluar, tujuanmu adalah murni karena Allah. Tapi yang kedua kau keluar karena apa? Nih, tidak ada lagi. Lalu koar-koar. Udah, kata iblis, tidak akan pernah bisa engkau mematahkannya. Terjadi. Yang merasa-merasa, yang kada merasa, tertawa. Udah, selesai. Wah, ilah, bujurlah aku nengke itu. Wah, kata dari karenanya dah minta as-sabata fil amr,
minta tsabbitna 'alal haqqi fima naqul wa fima naf'al wa fima na'taqid. Minta kepada Allah agar diteguhkan dari apa yang kita perbuat, diteguhkan pendirian kita dari apa yang kita katakan, diteguhkan pendirian kita daripada apa yang kita i'tiqadkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan itu kepada kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau hari ini berbicara masalah salatul Jumu'ah, yaitu salat Jumat. Salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Sampai hari kiamat salat Jumat itu 2 rakaat. Kalau ada yang mengatakan mengelikik di higi, salat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Meskipun kita musafir sampai ke Tanjung, apakah boleh dikosor jadi 1 rakaat? Kata siapa tidak boleh? Jadi siapa? Pak Ade? Boleh apa tidak? Nih kita hendak ke Tanjung, cuma rest areanya di Pulang Pisau. Rest areanya di sana. Salat Jumat di situ. 2 rakaat. Boleh apa tidak dikosor? Langsung aja, jangan salat Jumat itu. Langsung aja, boleh apa tidak? Kenapa alasannya tidak boleh? Kan musafir. Pertanyaannya boleh apa tidak? Digabung boleh apa tidak? Gak boleh digabung. Jumat sama Asar. Tersendiri. Ini orang musafir, dia mau gabung salat Jumat sama Asar, jamaah takdim. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini orang sabat, orang yang teguh dengan pendiriannya. Kenapa kada boleh? Kenapa kada boleh? Rakaatan 2 rakaat. Boleh Pak Dek? Ragu sudah. Sumpali untuk aja nek. Kalau sholat Jumat kita sedang musafir, apakah boleh mengqasar? Jawabannya tidak boleh. Tapi kalau menjamak, jawabannya ada rinciannya. Kalau jamaah takdim, silahkan. Kalau jamaah takhir, masa iya Jumat takhir? Jamaah takhir ya zuhur jadinya. Tapi kalau jamaah takdim, kebetulan kita bismillah Jumatan kita takdim. Setelah sholat Jumat, maka langsung dikerjakan sholat. Boleh, menjadi masalah itu kalau jamaah. 2 rakaat sampai hari kiamat tetap 2 rakaat. Walaupun kita dalam keadaan perang tetap 2 rakaat. Perang melawan corona, perang melawan apa kemarin itu sampai ke Jumatan kita. Itu kan perang dengan corona. Tapi masih ada orang yang sholat Jumat. Kemarin tuh masya Allah, ketika tidak dibolehkan sholat Jumat, masya Allah, nyuri mau ke masjid. Masya Allah, rasa sedih bilangnya tidak mendengar azan. Dulu dengar azan cuek aja, sudah azan dilarang lain sebagainya. Begitulah manusia. Tuh, walaupun dalam keadaan apapun, kalau sholat Jumat itu bilangan rakaatnya adalah 2. Dan dilaksanakan di hari yang sudah ditentukan, yaitu hari Jumat. Sabtu hari ini kada fokus juga nih mikir akan gajian bang hari ini. Sabtu hari apa tadi? Sembahyang Jumat hari apa? Sembahyang Jumat hari jar siapa? Salat Jumat itu adalah dilaksanakan di hari Jumat. Kenapa dinamakan Jum'ah? Lijtima'in nasi fihi lis-shalah. Karena manusia berkumpul di sana untuk melakukan salat. Ada juga yang mengatakan dinamakan Jumat itu Jumat lijtima'i Adam bi Hawwa fihi, karena berjumpanya Abuna Adam dengan Ummuna Hawa di hari tersebut. Hari perjumpaan antara Adam dan Hawa, begitu. Ada juga yang mengatakan karena Allah menciptakan Adam di hari tersebut.
Dan malaikat menjuluki hari Jumat itu di dalam surga. Ini julukan malaikat yang ada di surga. Hari Jumat itu Yaumul Mazid, hari yang ditambah anugerah oleh Allah. Ya memang kenyataannya amal ibadah kita dilipat gandakan Yaumul Mazid. Karena banyaknya anugerah yang Allah berikan itu di hari Jumat. Dan hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, rajanya hari, wa afdalul ayyam wa afdalu ayyamil usbu', dan hari yang paling istimewa dalam satu minggu. Bahkan menurut Al-Imam Ahmad lebih mulia hari Jumat itu daripada hari Arafah. Hari Jumat, Masya Allah, itu hari Jumat. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan dilaksanakan sholat Jumat itu di waktu zuhur. Dan yang menurut pendapat mu'tamad, sholat Jumat itu bukan sholat zuhur yang dikosor, tapi memang sholat yang difardukan. Dari karenanya difardukan sholat Jumat ini, yaitu di Makkah malam Isra wal Mi'raj. Dan yang paling pertama melaksanakannya adalah As'ad bin Zurarah, salah satu sahabatnya Rasul radhiyallahu taala anhu wa arda, bersama Mus'ab bin Umair di ujung daripada Masjid Quba di Madinatul Munawwarah. Dan Rasul ketika di Mekah beliau tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak memungkinkan masih. Kan kekafiran masih. Bahkan cerita Isra wal Mi'raj aja Abu Jahal menentang, Abu Lahab menentang. Bagaimana mungkin Muhammad mengaku tadi malam ke Masjidil Aqsa, kemudian pagi sudah ada di hadapan kita, padahal orang-orang yang memakai tunggangan mereka di sana beberapa bulan, mereka di sana pergi dan datangnya pun beberapa bulan, hampir 2 bulan lebih. Dan Muhammad mengatakan saat tadi malam di sana datang ke Masjidil Aqsa dan sudah ada pagi hari ini di hadapan kita. Itu sesuatu yang mustahil. Dari mana? Dasar pendusta itu orang-orang jahil. Kalau benar engkau tadi malam ke Masjidil Aqsa, saya mau nanya, kata mereka, berapa tiang yang ada di Masjidil Aqsa? Itu aja bebannya, tolong dipikirkannya, tiang ini itu. Dipikirkan kayak orang umrah toh. Tujuannya kada bujur, kayak apa jam gonol, kayak apa lipnya, kayak apa di mana. Wow, kalau sudah urusan nang mall ini hafal, mall itu hafal, nang murah, nang miring harganya hafal. Tapi kalau sudah sejarah Mekah, bingung, apa di mana ini itu, jurang di mana ini, tahu aja. Ya Allah, sama orang ke pengajian kayak itu juga, diharapkannya nang lain ya kayak itu pang sudah. Lam yusallihan nabiyyu bi Makkah li adami tamakkunihi minha. Dari karenanya yang paling pertama salat adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu an ma'a Mus'ab bin Umair. Dan Nabi Muhammad masih belum sholat pada saat itu karena tidak memungkinkan di Mekah, karena para muslimin masih ketakutan pada saat itu. Nah, begitu. Adapun keistimewaan sholat Jumat, nah, dan dia sholat Jumat adalah sholat fardu yang paling afdal. Ada sholat Jumat, sehingga orang yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka diberikan stempel hatinya itu stempel orang yang munafik. Kan seperti itu, munafik orangnya. La ilaha illallah. Itu salat Jumat. Banyak sunnah-sunnah Jumat nantinya. Di antara sunnah Jumat bersegera datang ke masjid. Bid'ah pertama terjadi, itu apa bid'ah pertama terjadi? Keterlambatannya seseorang datang melaksanakan sholat Jumat. Itu bid'ah pertama terjadi dalam Islam. Itu bid'ah pertama. Datang Jumat, Masya Allah, paling akhir. Khatib kelawasan diprotes, Masya Allah, datang Jumat, bayi-bayi lawan khatib. Tuntung salam langsung bulik. Jurang kenapa paman? Aku sudah datang terdudi bulik barang beduhulu aja sedih. Masya Allah, orang datang bedudi bulik bedudi. Itu
Apa orang ini Jumat? Dan salat Jumat mempunyai khususiyah, dan salat Jumat ini merupakan khususiyah keistimewaan yang hanya Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara keistimewaan salat Jumat, di antara dari sekian banyak as-salawatul khams, sabda Nabi Muhammad, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, mampu menghapuskan, menebus dosa seseorang, lima bainahunna, di antara keduanya tersebut, idzajtunibatil kabair, dengan syarat jika apabila dia menghindari dosa-dosa besar. Dari solat ke solat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, begitu. Apalagi hari Jumat Sayyidul Ayyam, ujar orang bahari apa? Hari Jumat, mun hari Jumat hujan berarti semingguan hujan. Jar orang bahari, jar orang bahari, jar orang bahari, jar orang bahari kayak itu. Munnya hari Jumat hujan, hujan semingguan. Sebenarnya ada lagi yang lebih mulia dari itu maknanya. Apa itu? Kalau engkau di hari Jumat dalam keadaan taat, maka engkau akan melalui hari-hari dalam sepekan dalam keadaan taat. Bagaimana keadaanmu di hari Jumat, begitulah keadaan yang akan kau lewati dalam satu pekan. Jika kau taat di hari Jumat, jika kau ibadat di hari Jumat, maka engkau akan melewati hari-harimu dalam sepekan dalam keadaan taat dan ibadah. Begitu. Itu pangurang bahari. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasal wa bakkara wa btakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin 'amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Siapa yang mandi di hari Jumat? Mandinya bagaimana? Berapa rakaat? Mandi. Nawaitul ghusla liyaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Itu dilafazkan sunnat. Yang penting di hati. Bismillah, mandi. Pakai niat mandinya biar dapat pahala. Bagaimana kalau seandainya hari Jumat kebetulan di sana kita mandi besar dengan berbagai macam sebab mandi besar? Apapun itu sebabnya, walhasil mandi wajib. Bagaimana niatnya? Bisa digabung antara wajib dengan sunnah. Ya udah, cukup niat wajib aja dah. Masuk sunnah di dalamnya. Cukup niat wajib aja. Nawaitul ghusla bi raf'il hadathi al-akbar an jami'il badani fardhillah ta'ala. Bismillah. Mandi besar. Itu harus belajar anak-anak kita mandi besar. Nah, mandi besar harus belajar. Jangan sudah bercucu kada tahun kayak mandi besar caranya, bebarang aja mandi. Yang penting bersabun, yang penting bersampo, yang penting ini ada paham mandi wajib kayak apa. Nah, itu mandi di hari Jumat. Kemudian lagi memotong kuku yang panjang dari batang tubuh kita, kumis dan lain sebagainya, dirapikan karena itu hari raya. Itu hari Jumat. Kemudian dipakaikan duhun, minyak batang tubuh kita, kepala pakai minyak. Nah, kemudian setelah itu pakai wangian, masuk dalam man ghassala wa ghtasal, pakai wangian. Cari wangian yang paling harum di hari Jumat. Minyak harum itulah dibagusi sedikit. Minyak harum itulah, minyak harum bilang nang pangar hidung mencium, ya Allah. Apalagi orang tua rajin tuh, Masya Allah sidin. Malaikat subuh bagus saja mas. Ini malah, oh ya Allah. Noh mencium tangan, berikit sini noh. Ya Allah. Pangar. Langsung teke ini nama tak disapu, berikit sepadaan. Apakah mereknya itu tak? Orang mencari minyak harum tuh nang nyaman. Sebaik-baik parfum bagi laki-laki warnanya
sederhana tapi wanginya semerbak. Sebaik-baik parfum bagi perempuan, warnanya pekat tapi aromanya tidak terlalu kuat. Dan perempuan keluar rumah jangan pakai wangian yang berlebihan. Jika kalian wahai perempuan keluar rumah pakai wangian yang berlebihan sampai dicium aromanya oleh seorang lelaki yang ajnabi, maka engkau mendapatkan dosa zina. Suaminya tidak menegur, suaminya yang dapat. Sama jadinya. Nah, jangan sama suami ya bismillah paling wangi dengan suami. Ini kebalik di akhir zaman ya Allah. Lawan suami nah Hansaplas no. Di sini dua, sini sebuting, belakang sebuting, sini, di sini pulang. Itu pulang minyak angin di sini pulang. Oh aja laki ya Allah. Nasib. Mun sudah keluar kondangan, pengantinan, masya Allah. Laki jangan pinandu, ikam nggak aja. Bunga sekalinya lejar. Ujib ini bujur juga lah. Mbah dalam kamar bilang nang orang kecantikanmu wahai perempuan, jangan sampai kecantikanmu dinikmati selain dari suamimu. Kecantikan istri kita ya Allah dipublikasikan di media sosial. Biarlah kecantikannya yang hanya menikmati engkau wahai suami, kau yang halal. Jangan dipublikasikan. Nih istri saya ini. Lah jangan. Biar suamimu aja. Tuh kalau suami menjaga seperti itu, dia akan melihat istrinya itu beda dari yang lain. Jangan dipublikasikan kecantikannya di hadapan. Masa iya orang lain kita persilahkan melihat wajah kecantikan istri kita? Lah, jangan. Tuh, lawan senonoh kadeba Hansaplas. Pupur dingin bilang nong, meropeng. Ya Allah, mun manguap tuh kalimpanan laki dihiga. Wah, perapak. Han orang bahari lah. Mbah Yamin kada ada nang istilah skincare min itu. Ada dah, tahu skincare lah. Ada tuh skincare tuh nang kayak oli juga tuh nah dibuat di mobil. Gemuk. Kada ada orang bahar itu, orang bahar itulah anu aja apa ngarannya pupur dingin aja, pupur dingin nang yang bebigi atau nang lempeng nang warna kuning itu gitu aja. Bu udu orang bahar itu rajin, percaya muhanya nyaman dipandang. Gigi kada ada kakawat gigi bahari. Mun pindah hendak putih pakai anu aja, pakai apa? Habu harang gintas gitu. Itu aja bahari. Minyak rambut jen kuminting bebanam dibuati minyak lamak. Itu aja bahari, hidup aja orangnya. Iyalah, gitu kalau kumintingnya bilang nang dibuat di dalam wadah, dia maksud wayahine oma. Nah ini jadinya bauban sebelum masanya, macam-macam minyak rambut. Nah, aduh, wah ini pakai perawatan sedekah engken bener, perawatan habis dia berjuta-juta. Sedekah engken bener, perawatan masya Allah. Silahkan hendak perawatan bebinian kada apa-apa mun ada duitnya. Nah kenapa tumbur berdiam? Silahkan perawatan kalau ada duitnya. Dan kalau pian perawatan niatnya dilurusakan bukan untuk pamer, tapi untuk menyenangkan hati suami, supaya mata suami itu puas melihat kita. Silahkan hendak perawatan supaya masya Allah. Orang bahari itu nggak ada daya perawatan, anaknya 12. Wah ini nang perawatan dewani pada lebih pada dua ini seorang aja. Mungasnya bini. Siapa nang menikmatinya? Pada orang lain dia melihatin nang kayak itu lagi lah. Nah pak, maaf pun bener nang kayak ini lah. Dasar faktanya nang kayak itu orang bahari lah hati. Makan aja bilang berbagi nah besusun makan.
Nah, tunggal dikitan makan. Nah, hidup aja. Lempeng sangakan kanyang. Mun kada ada pisangnya, lempeng kada ada pisangan, lempeng apa ngarannya? Lempeng bongol. Itu ngarannya. Tahu lah Pak, di lempeng itulah. Apa lempeng? Lempeng apa tuh? Lain lempeng pisang, pisangnya kada ada bisi, saking miskinnya kada bepisangan. Lempeng apa tadi? Lempeng bongol. Ya kalau guru lah, bahari itu aja. Pak Soleh tahu lah lempeng ini lah. Ada tahu lempeng apa lagi? Itu aja dahulu, hidup aja. Banyak aja anak, 7, 8, 9 anak. Wah ini ya Allah. Tuh lempeng kada pintar tadi. Nah itu toh. Bahasa Banjarnya ya lempeng itu pang itu kada banuan. Amun pindah hendak manis diberubui gula di atasnya, digulung ditatak-tatak bagi kanyang haja. Bemainan kananakan bahari biar kada dijagai kada papa. Wah ini kananakan kita mau kada dijagai mau kenapa handphone tuh macam-macam dilihatnya. Mun bahari napa main ilong betetakanna. Ya kalau mobil-mobilan dari ilong kreatif benar. Paling main gatah nah, pak main gatah kada biar kada dijagai kada paling bulik ke rumah menuang kagelas minum turun pulang itu mun wah ini nang dijagai gin mau nang dijagai itu kenanakan mana kenanakan deh ngancak di sini mana bapak kamu duduk situ duduk di sini istiqomah jangan duduk di situ Sabtu kita duduk situ kedua lagi kamu duduk situ sini aja duduk kau nabeh kamu. Kamu jangan nih kamu nang halus ini nang ganel gini musang itu apalagi nang halus tuh bahari mainan belum lagi mainan nang nang main tali nang berputar-putar kayak itu nah main apa tuh ngarannya tuh nyatai baulai nang kayak ini mau lah tali ulai tahu lah tali ulai lah ada tahu ini FF tahu lah kamu FF tahu lah main game online tahu lah udah kisah kada tahu pulang ini tali ulai lah tanda tangan tadi jar almarhum guru Bakri na kayak obat nyamuk soalnya ngarannya ulai tanda tangannya na kayak obat nyamuk nah kayak ini nah bingung orang kenapa sih kamu soalnya ngarannya ulai ingat benar lagi halus dan mendengarkan almarhum guru Bakri itu baca nama ya Allah kuitan guru Rasid berputar kayak ini lah bawahnya siapa ulai kenapa ini maunya Allah nah ada habis tang 7 sudah kurang sekolahan kamu sekolah lah ada juga ada terus jawabannya kada man ghassala yaumal jum'ati sampai mana tadi timbul ke situ mau minyak harum skincare bibinianai aja hendak masih skincare kada apa-apa yang pertama asal mampu kedua niat bujur kemudian pulang seimbang akan lawan agama skincare itu berapa gerang harganya oh kada tahu minyak gamuk oli tahu am nenek berapa Pak ada skincare itu berapa mbah Pak Soleh berapa Pak Soleh mbah kasihan Pak Soleh kada tahu juga sabar aja ada yang tahu berapa skincare berapa hah tahu biniannya tahu sudahnya cuma keuangannya tuh kita juga nang mengeluarkan kita juga nang tanda tangan kayak obat nyamuk tadi ulai jutaan tuh skincare tuh perawatan tembak tut apa-apakah orang bahari pian umai gitu aja maka orang bahari itu tapi berjarak di sini aja nah kan ada lagi tapi tahu di kampung-kampung masih ada di hulu sungai itu kita nang berjarak di sini aja berjarak di sini nang berjarak di sini tahu ya kalau contoh kan lebih hemen Pak kecil tapi berjarak di sini Allahan lah dahulu tuh raminya kadada istilah nang dunia maya tuh dunia nyata aja ada tahu kabar-kabar kayak apa di luar sana nah
lawan lewat radio pang sudah mendengarkan. Apalagi tuh ulun itu apalagi pianang Tuhan yang maginya anakan wah ini ya Allah. Ya tadi jurang orang bahari belajar mengaji aja aku nang belatat hidung kada bapak. Lampu anu aja. Lampu apa? Nah. Hah? Lampu apa? Lampu colok. Colok tuh dicocokannya itulah. Lampu itu aja. Gitu aja nah, sumbu pakai sumbu. Ya guys. Latat hidung. Bemasak tuh kuitan nah betiup. Betiup kita kalau masak tuh. Hidup aja, karak nasi yang dimakan hidup aja. Wah ini ya Allah, chicken. Oh. Wah mau nugget makanan. Kenapa kabutnya? Ini bukan nang lempeng-lempeng nang ada pintar aja bah ini lempeng apa? Hidup aja sukses aja hidup. Ya kalau bayangin, sempat makan nang lempeng kada pintar aja lah. Nyata benar sampah. Amun hendak manis digulai, mungkin ada bisi gula satrup cacap ke satrup nyaman aja juga. Itu namanya lempeng kada cerdas lempengnya. Kenapa jadi dengaran ini lempengnya itu lah ya bayangin sejarahnya apa ya guru? Oh kada ada pisangnya. Jadi kada ada pisangnya lalu jadi lempeng. Hah? Lempeng kada pintarnya kada ada pisang. Kayak itu sejarahnya lah. Untungnya bayangin tahu sejarah. Karena akan kita disuapin yang itu ada di luaknya bujurannya jabian bah oma ya guru aja kada kawang ini jah gaji bilang sebulan seinnya nah makanya orang bahari itu nyaman maka pulang ini kada kawang kada pintar HP kita apa-apa lawan HP karena akan ini grupnya ada di HP itu bang berarti anda HP itu bang nang pintar pegawai hendak dikurangi ini HP berarti anda sudah ini online aja lagi itu kalau tuh nang nyanyian nang nasi daria kah kasidah nasi daria oh binian tahu nasi daria lah nah ada tahu orang bahari kah kada di atas nih ada bebuhan grup Rabbana nasi daria tahu lah nah dari Semarang nasi daria nah tahu lah kayak nasi daria tahu lah kayak penyanyiannya tuh iya di kaset bahari dasar kaset nasi daria matian dah orang nang baik nang tukang tamborinnya baik nang tukang gitarnya baik tukang vokalnya matian dah nasi daria tuh berarti kira-kira tahu pulang lah masih hidup nah bahmun sudah nang di atas tahun 2000 tahun serba mesin aja bebuannya tahun 2000 bagi 2024 nenek dah makanan kan untuk pindah dingin di luar sudah kena pulang disambung man ghassala yaumal jumu'ati wa ghatasal wa bakkara wa batakar wa masya wa lam yarkab. Ya Allah. Ada nang tasmiyah kah? Ayo luai ada. Oh nggih. Nggih kedengan lah nggih. Pian ketemunya sama imam di mana? Pian tadi kan habis rakaat. Enggak, tadi kan pian habis apa namanya dari awal sholat. Kemudian setelah satu rakaat pian batal, wudu, kembali lagi, ya kan? Orang selesai, juhur ya lagi sudah. Namun sudah selesai juhur. Sudah selesai juhur. Itu selesai juhur aja sudah. Oke, apa tadi dia sudah mendengar khutbah? Alhamdulillah, nikmat mendengar khutbah. Bah, bila lagi dengar ceramah, pengajian koler juga dengar khutbah dua lagi sudah. Nah, beda kalau pian ketemu imamnya di rakaat kedua. Umpama pian rakaat pertama nih, setelah sabihis apa namanya? Batal, pian cepati wudunya. Setelah pian cepati ketemu di imam di rakaat kedua, imam baca surah. Nah, itu kada apa-apa, tambahannya cuma satu rakaat. Gitu. Nggih. Ya, khair.